Terus ada lagi sekarang apa sih narasi yang beredar tentang apa? Tentang HS ya. Gini ya guys. Emang kalian lupa, Doktif kan pernah menjadi saksi di pelaporannya HS. Masa kalian lupa kan Doktif kan dipanggil di Polda Jabar kasus buzzer. Ingat nggak? Pada saat itu Nepos koar-koar, Doktif ini buzzer dibayar. Ingat nggak? Udah disiapin ringnya. Bacot aja gede babon satu ini. Hah? Bacotnya gede. Kenyataannya udah disediain ringnya sama Bang Sunan Kalijaga, tinju sama Ayu Aulia. Lari tunggang langgang dia nggak berani kan? Bilangin kok. Kalian percaya sama manusia-manusia kayak begitu guys? Gitu ceritanya. Pak mau nambah pak? Nambah? Gitu guys. Coba Cak kamu bacain dong Cak, bantuin Cak. Bagi-bagi lah Cak sambil makan Cak. Rumah tega bener sumpah. Makan. Berarti yang suruh itu. Terus ada lagi sekarang apa sih narasi yang beredar tentang apa? Tentang HS ya. Gini ya guys. Emang kalian lupa, Doktif kan pernah menjadi saksi di pelaporannya HS. Masa kalian lupa kan Doktif kan dipanggil di Polda Jabar kasus buzzer. Ingat nggak? Pada saat itu Nepos koar-koar, Doktif ini buzzer dibayar. Ingat nggak? Masa kalian lupa sih coba? Ingat nggak? Kan pada saat itu Nepos koar-koar kalau Doktif itu akan ditangkap, ditahan karena buzzer. Ingat nggak? Pos. Gimana pos? Hah? Ternyata penyidiknya tidak menemukan apapun. Tidak ada keterkaitan Doktif dengan buzzer HS. Nihil. Itu kan Doktif jadi saksi. Berarti bilang, penyidik, jangan tanya ke Doktif. Ya, kalian kan bisa cari bukti. Ada nggak transaksinya Doktif bayar mereka? Orang Doktif sudah sebarin kok sayembara 1 miliar kalau Doktif bisa bayar buzzer. Beda sama Nepos. Berani nggak Nepos bikin sayembara? Kan 1 miliar kamu nggak punya duit lah. 100 juta aja pos. Ya, bikin sayembara. Berani nggak kalau saya tidak pernah membayar buzzer? Siapa yang membuktikan saya bayar buzzer? Saya akan kasih 100 juta. Pos, berani nggak pos? Kawan Kombur. Itu kan buzzer kamu tuh pos. Taufik, itu kan buzzer kamu. Kenapa sekarang konten-konten di take down? Takut ya? Fake ya? Takut ya? Rumah kamu di BSD kan sama mak kamu? Mak kamu tinggal sama kakak kamu kan? Di Bayahan kamu tinggal di Lebak Bayah kan? Ya Taufik? Kamu ngadepin Doktif loh. Doktif ini orang Banten. Ya. Jangan salah. Jangan nangis-nangis nanti kalau didatengin penyidik. Dicokok kamunya. Ya, tukang penyebar hoax, penyebar fitnah. Ya. Kenapa langsung di take downin? Takut ya? Sekarang nyari bantuan siapa? Nyari bantuan Nepos. Nepos sendiri TSK. Ya, dalam waktu dekat Nepos ini TSK laporannya Doktif. Ya, seru kan kalau ngadepin Doktif, Pos? Kotak gitu. Hah? Hanya kalau pilih lawan itu mikir, ya kan? Daripada nanti kebongkar. Betul nggak Tante Nats? Tante Nats, salam kenal ya dari Doktif ya Tante Nats. Tante Nats, tolong tas-tas simpenannya diambil dong, jangan ditaruh di tempatnya Nepos. Gitu. Daripada nanti jadi macem-macem, jadi masalah gitu, Tante Nats. Ya. Terus apa lagi ya? Satu juga soal Nepos. Itu tanah bukan rumah dia, guys. Tanah itu ya. Dia bisa nggak nunjukin surat tanah dia? Mau nggak? Dia bisa nggak nunjukin surat tanahnya dia? Bisa nggak? Tidak akan pernah bisa dia tunjukkan karena tanah itu bukan milik Nepos. Tapi gayanya sok kaya banget, iya kan? Itu yang punya tanah itu orang PIK guys. Orang PIK itu tanah itu yang punya. Jadi kemungkinan nanti akan diambil juga. Gitu. Karena sekarang kan udah diacak-acak tuh Kampung Dewa, Kamboja. You to the doll. Bener nggak Pos? Udah diacak-acak ya? Jadi untuk Tante Nats, tolong barang titipannya diambil semua Tante Nats. Daripada nanti kena ke grebek juk to the doll, nanti kekait-kait. Ya kan? Itu kan nggak enak banget terkait-kait, ya kan?
Jadi untuk barang-barang yang masih ada dititipkan oleh si Tante Nats ke si Nepos, tolong segera diambil. Itu. Ada yang nanya nih dok, produk DRL kan sama kayak produknya DRG. Sama. Kenapa dokter nggak laporin juga katanya? Terus ngelaporin yang dokter dapat, yang dokter beli kan produknya si Suneo. Yang melaporkan ya harus yang beli dong. Yang beli siapa? Kan ada yang beli itu. Jadi ya, Ya dia yang melaporkan, bukan dokter. Orang dokter nggak beli, kan konsumen. Ayo, paham dari situ. Yang beli itu yang melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan produknya si DRG itu dia yang melaporkan. Jadi kayak misalnya kenapa Doti melaporkan? Orang Doti beli produknya si Suneo. Dah paham ya dari situ ya. Dah jawab kan? Konsumen. Kalau konsumen itu berarti dia harus beli. Tidak harus make, nggak apa-apa. Dia beli. Dah. Gitu ceritanya. Dah kejawab ya. Tanahnya Sinepos itu tanahnya Om Jerry, owner JHL katanya. Enggak sih, tepatnya bukan itu. Tepatnya ownernya di PIK. Kapan Nepos dijemput paksa dok? Tunggu aja. Tersangka duluan ya. Kita mau jadiin dia tersangka duluan deh. Kan dia kan koar-koar tuh. Biar dia malu. Masa Markus TSK, ya kan? Kalau Doti kan bukan Markus, ya kan? TSK tapi kasusnya nggak jalan-jalan, mandek. Pak, habisin Pak, nggak mau tanggung jawab, ayo. Habisin nih nasi, yo masih ada. Kok cacu ini loh Pak, ayo. Bukan Ica. Ica masih ada tanggung jawab ini. Katanya HS itu sudah klaim, dokter sebut HS juga waktu udah jadi kena Apa sih? TE, kata buzzer. Kata buzzer, loh kok pada saat Doktif ke Polda Jabar, buzzernya bilang gak kenal sama Doktif? Yang bener yang mana dong? Hah? Emang kamu siapa? Coba Doktif tanya sama penyidik. Penyidik, emang si buzzer itu kenal sama Doktif? Enggak dok. Lah terus apa hubungannya ke Doktif? Gak ada. Ayo piye? Ayo, piye? Gak ada, makanya udah cepetan tuh di sidang. Kaitannya ke Doktif itu apa? Gak ada. Jadi gini loh guys, gini loh. Kasih tahu ya. Mereka ini bingung supaya dokter itu berhenti diem ngomong, nggak ngebongkar skincare abal-abal. Gimana caranya? Apalagi melawan si DRG. Mengapa? Si Nepos ini 30% sahamnya itu 30% saham keuntungan penjualan skincare itu diambil sama Nepos. Itu dibantah nggak sama Nepos? Nggak kan? Nggak pernah kan dia statement itu? Nggak pernah dia bantah apa? Dia diusir sama Doktif. Sertifikat rumah dia nggak punya. Paket C, emang bener dia paket C nggak dibantah. Apalagi nggak dibantah. 30% dia dapat, nggak dibantah. Dia itu ngoceh pemeras dialah pemeras sebenarnya. Orang lagi jatuh ketimpa tangga minta lagi 30%. Tuh loh guys, aslinya ceritanya sebenarnya aslinya seperti itu. Ini kalian nggak tahu, makanya kok dia kok getol banget ngebelain, karena ya kalau misalnya sampai ketahuan gimana? Kalau sampai ketahuan perjanjiannya 30%, metong lah si Nepos. Tuh, paham ya? Makan sama apa dok? Nah, ayam biasa sayang. Ini dokter lagi di Jogja ya? Enggak, mau di Jakarta. Mau di Jakarta sayang. Lagi makan siang. Makan sama ayam. Kalau ayam goreng kan kalian kan standar makanan rumahan lah ya. Itu makanya Doti mau. Bukan flexing makanan ya guys ya. Buat kalian yang belum makan kalau yang buat puasa Doti mohon maaf ya, ini kan hari Senin biasanya yang puasa. Ya sekaligus ngobrol karena nanti kalau udah nggak sempet lagi gitu. Udah, apalagi mau ditanyain ya guys. Udah ya, udah dijawab ya. Setungkir. Apa? Cutungkir. Nah, cutungkir tuh stres. Kenapa stres? Laporannya dia di Medan nggak jalan-jalan toh. Kan nggak jalan-jalan tuh guys, laporannya dia di Medan. Stres dia. Dia nyuruh HS untuk ngelaporin Doktif. Nah, mau ngelaporin apa? Hah? Meres. Doti meres HS. Hah? Kalau Doti meres HS, pasti Doti udah dilaporin. Paham nggak sih?
Karena nggak ada, itu semua nggak pernah ada. Doktif itu independen. Ya sama seperti omongan Dr. Oki. Doktif itu independen, variabel bebas. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang bayarin. Paham ya? Mafioso Skincare Indonesia kalau ngelawan Doktif itu mandiri, independen. Jadi nggak ada takut-takutnya. Mau cari celah apa, Doktif dibayar sama siapa? Dibayar sama HS. Dibayar sama siapa? Untuk jatuhin usaha orang. Dibayar sama siapa? Sunio nggak mungkin. Kalau dibayar sama Sunio, orang Sunionya lagi dimasuk, ya kan? Dia benci banget tuh sama Doktif. Dibayar sama siapa? Dr. Oki. Dr. Oki bayar Doktif berapa coba? Hah? Siapa yang bayar? Hah? Mbak Sandi, MS Glow yang bayar Doktif siapa? Maharani. Siapa? Heran kalian itu. Buzzer-buzzer itu apa mafioso skincare itu. Doktif itu mandiri, independen, makanya santai-santai aja. Ayo sini. 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 Kenapa emangnya? Hah? Siapa yang bayarin Doktif? Sini, independen, variabel bebas. Nggak terikat dengan siapapun. Kalau salah, ya bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya dong. Kalau buzzer, kamu menghina atau nge-black campaign produk orang, ya dihukum sesuai dengan porsinya. Kalau Doktif bayar, buktinya mana? Doktif nyuruh mana buktinya? Tapi digiring opini pemeras. Digiring opininya Doktif itu bayarin buzzer. Kalau Doktif bayarin buzzer, nggak mungkin sayembara 1 miliar keluar. Mana ada mafioso skincare menawarkan sayembara 1 miliar buat yang bisa membuktikan kalau mereka tidak menggunakan buzzer. Nggak ada, karena mereka semua pakai buzzer, termasuk Nepos, Taufik. Itu buzzernya, Kombur, yang foto yang itu di story-nya Doktif itu. Itu kan satu geng, the gang. Paguyuban udah. Mereka tuh bingung, udah intinya gini aja, mereka tuh bingung guys, mau masukin Doktif kok nggak bisa-bisa. Laporan bokir nyangkut nggak bisa, karena memang dugaannya Doktif dikondisikan, emang justiper. Nggak akan mungkin jaksa mau menaikkan jadi P21. Nggak akan mungkin, 1000% nggak akan bisa. Ya, gitu. Jadi pasti 1000% SP3. Ya, paniklah bokir, laporan gua di mana donatur gua juga udah habis-habisan juga, ya kan? Betul nggak DRG? Bener nggak DRG kamu ngedonasiin donasi menjadi donatur 150 juta supaya Doktif jadi TSK di Medan? Bener nggak? Nggak sayang ta duit segitu DRG? Hah? Ujung-ujungnya nggak jalan juga? Hah? Akun SS kok belum juga disita? Sabar. Dulu pada saat mana tisu minta tolong. Dulu pada saat si Sunio lepas kan kalian bilang, oh Sunio nggak akan bisa ditahan, nggak akan bisa ditahan. Akhirnya tahan. Kalau masalah akun tuh lebih ringan tuh. Kalau akun tuh masalah lebih kecil guys. Pokoknya Doktif akuin tuh musuh yang paling sulit itu, yang paling manipulatif tuh Sunio. Dah itu paling manipulatif banget tuh. Dia punya media besar, dia punya dana nggak terbatas untuk fitnah balik Doktif. Kalau Nepos mah, cemen. Bukan musuh dia mah. Terlalu paket C, terlalu bodoh, dia lupa dengan ucapannya dia sendiri, terlalu cuman gede bacot doang Nepos. Kalau Sunio Doktif akuin tuh lawan yang lumayan berat. SS juga bukan lawan yang berat lah. Orang gini ya. Doktif tuh seneng kalau gini ya. Ada Doktif tuh inget banget kata-kata orang tuanya Doktif tuh gini say. Gini. Jadi ada begini, kata-katanya begini. Lebih baik musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Itu ada kata-kata gitu. Kenapa? Karena kalau musuh yang pintar tuh buat kita jadi mikir guys. Ini arahnya kemana nih? Itu musuh yang pintar daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh itu membuat kita jadi lebih bodoh. Ya. Jadi musuhnya Doktif sekarang itu udah gak ada yang pinter. Udah gak ada. Semua dikondisikan. Dari dulu ada yang pengen Doktif pakai baju oranye ya. Ini lagi makan siang, santai. Ntar lagi mau keluar negeri. Kalau emang salah cekal dong, gak bisa keluar negeri. Ntar lagi Doktif mau keluar negeri. Mau jalan-jalan. Lagi makan santai. Panas ya? Pengen Doktif pakai baju oranye ya? Nggak bisa.
Nggak bisa, berarti nggak salah. Terus aja giring aja. Tapi dia tuh lagi seneng ngejar si Taufik nih. Taufik, kamu di BSD kan? Deketan ya rumahnya ya? Sama si Nepos ya? Ya rumahnya Nepos bukan di BSD sih, di daerah-daerah yang... Kamu gak kasihan sama makmu? Makmu yang udah sakit-sakitan, masa sih pakai pampers, beli pampers? Ntar nanti datang loh ke rumahnya, ketemu sama mak kamu gimana? Lihat dia. Gimana Taufik? Sambil bawa penyidik juga. Ya? Gimana? Mau? Berarti datengin. Habis itu nanti mak kamu yang minta maaf. Supaya nyelamatin kamu gimana? Mau? Udah ya, Pik. Mak kamu udah sakit-sakitan. Kasihani orang tua kamu. Ya beli pampers itu dari duit yang halal. Nanti dokter kasih deh pampers. Kalau kamu cuma cari jadi baju receh dengan untuk beli pampers doang. Berarti beliin. Ya, Pik ya? Ya, Pik. Topik siapa? Taufik, dia yang punya akun cerita fakta si Dora. Makasih Dora. Babunya Suneo, babunya si Nepos guys. Dulu dia juga yang menggiring cerita menjatuhkan Teh Putri Jimbo. Giring framing ke Teh Putri Jimbo. Itu mereka mainnya sama Nepos sama Taufik. Itu mainnya bodoh tuh. Berarti terakhir ya, Fik ya. Jadi pesenin ke kamu ya. Nepos nggak akan bisa nyelamatin kamu. Kim Bel, sampai sekarang kalian dengar nggak kabarnya Kim Gembel? Dengar nggak? Nggak ada. Nggak betul guys. Kim Gembel yang pede banget muncul di podcastnya Suneo. Bareng sama seseorang. Bareng sama Nepos. Hah? Gimana sekarang? Masih hidup nggak sih tuh orang? Nggak ada katanya. Nah, ada nggak? Muncul nggak dia?